Halo semua, pernah kepikiran gak sih soal pikiran-pikiran yang cuma lewat di kepala kita? Yang baik, yang buruk, bahkan yang nggak pernah kesampaian jadi nyata? Emangnya semua itu ada artinya? Nah, kali ini kita mau coba ngulik sebuah sistem yang menjawab pertanyaan itu. Semacam buku catatan ilahi yang ternyata nggak cuma nimbang perbuatan kita, tapi juga niat di baliknya. Ini kan pertanyaan mendasar banget ya. Gimana nasib niat baik yang gagal kita lakuin? Atau pikiran jelek yang untungnya berhasil kita lawan? Ternyata, ada loh kerangka yang super rinci buat ngejawab ini semua. Sebuah sistem yang ngebaca setiap bisikan hati kita. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, kita mulai ya. Dasar dari semua pembahasan ini itu dari sebuah hadis atau tradisi dalam Islam yang luar biasanya ngasih kita semacam buku panduan yang detail banget soal sistem perhitungan ilahi ini. Anggap aja ini kayak cetak biru buat ngertiin gimana niat dan perbuatan kita ditimbang. Nah, ini dia fondasinya. Kutipan ini menegaskan kalau sistemnya itu udah ada dan udah dijelaskan. Bukan sesuatu yang acak, tapi sebuah mekanisme yang logis. Jadi, gimana sebenarnya mesin keadilan dan rahmat ini bekerja? Yuk kita bedah satu persatu. Biar gampang, sistem ini bisa kita pecah jadi 4 skenario utama. Niat baik yang kita kerjakan dan yang nggak sempat kita kerjakan, terus niat buruk yang kita kerjakan dan yang nggak kita kerjakan. Dengan ngelihat tiap skenario ini, kita bakal nemuin logika kemurahan hati dan keadilan yang luar biasa di baliknya. Kita mulai dari sisi baiknya dulu ya. Oke, di bagian pertama ini, kita bakal lihat sisi yang paling luar biasa. Kedermawanan sistemnya. Ternyata dalam perhitungan ilahi, niat baik aja itu udah punya nilai yang gede banget. Bahkan sebelum jadi tindakan. Nah, ini poin pertama yang keren banget. Coba bayangin, kita punya niat tulus mau berbuat baik. Tapi mungkin karena satu dan lain hal, kita nggak bisa ngelakuinnya. Menurut sistem ini, niat tulus itu sendiri udah dicatat sebagai satu kebaikan yang utuh. Jadi cuma niat doang itu udah ada nilainya. Terus gimana kalau niat baik itu beneran kita wujudkan? Wah, ganjarannya bukan cuma satu. Menurut hadis, pahalanya itu langsung dilipat gandakan. Jadi minimal 10 kali lipat. Itu baru standar dasarnya loh. Dan ini yang lebih bikin melongo lagi. Perkaliannya itu nggak berhenti di angka 10. Sumbernya bilang, satu perbuatan baik itu bisa diganjar sampai 700 kali lipat. Atau bahkan perlipatan yang banyak tanpa batas. Tingkat perkaliannya ini tergantung sama hal-hal kayak keikhlasan dan kualitas iman kita. Bener-bener sistem yang mendorong kita buat terus berbuat baik. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain dari buku catatan ini. Kalau tadi kita lihat sisi kebaikan yang isinya kedermawanan luar biasa, nah sisi keburukan ini justru nunjukin rahmat dan belas kasihan yang nggak kalah menakjubkan. Di sini nih kita lihat perbandingan yang paling jelas. Kalau kita punya niat buruk tapi berhasil kita tahan, itu bukan cuma dimaafin loh. Justru sebaliknya, tindakan kita nahan diri itu dicatat sebagai satu kebaikan penuh. Tapi kalau kita lakuin, itu cuma dihitung sebagai satu keburukan. Nggak ada tuh yang namanya perkalian hukuman. Beda banget kan sama sistem kebaikan tadi? Eits, tapi tunggu dulu. Ada syarat pentingnya nih. Supaya niat buruk yang kita tinggalin bisa berubah jadi kebaikan, alasannya harus karena Allah. Maksudnya, kita nahan diri itu karena kesadaran kita, karena rasa takut, atau karena hormat sama Dia. Nah, tindakan menahan diri karena alasan ini dengan sendirinya jadi sebuah ibadah. Terus muncul pertanyaan, gimana kalau kita udah nyoba berbuat jahat tapi gagal? Misal, ada orang mau nyerang orang lain, tapi keburu dihentikan. Nah, dalam kasus kayak gini, karena niatnya udah diwujudkan jadi tindakan awal, perbuatan itu tetap dicatat sebagai dosa, meskipun tujuan akhirnya nggak kesampaian. Oke, setelah kita lihat semua aturan main ini, apa sih sebenarnya makna besarnya? Pelajaran praktis apa yang bisa kita ambil buat kehidupan kita sehari-hari dari pemahaman tentang sistem perhitungan ilahi ini? Ada kutipan keren banget dari sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, yang kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas. Sistemnya kan udah dibikin condong banget ke pahala ya. Kebaikan dikali minimal 10, sementara keburukan cuma dihitung 1. Jadi kata beliau, celaka banget orang yang dosa-dosanya yang cuma dihitung 1-1 itu bisa ngalahin pahalanya yang dihitung puluhan. Artinya, keburukan yang dia lakuin itu harus banyak banget buat bisa sampai kayak gitu.
Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 poin penting banget yang bisa kita bawa pulang. Pertama, sistem ini dirancang dengan kemurahan hati dan rahmat yang, ya ampun, luar biasa banget. Kedua, dunia batin kita, niat-niat kita, itu ternyata penting banget dan punya nilai. Dan yang ketiga, perjuangan kita ngelawan dorongan buruk, kalau dilakuin karena kesadaran ilahi, itu sendiri adalah sebuah ibadah yang berharga. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita tahu setiap niat baik itu dicatat, dan setiap kali kita berhasil nahan diri dari pikiran jelek itu adalah ibadah, gimana ini bisa ngubah cara kita mandang isi kepala kita sendiri? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.